Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, belajar firman, itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita terus gelorahkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu makanan rohani bagi rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mahmon yang tidak jujur. Supaya jika mahmon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita menjadi orang beriman yang bijaksana. Sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Nats yang kita pelajari hari ini secara khusus dalam ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji oleh Tuhannya itu bukan soal ketidakjujurannya, tapi yang dia puji adalah karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu berarti bahwa mengindikasikan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, seringkali justru orang-orang yang tidak beriman, yang justru bersikap bijaksana, lebih bersikap cerdik daripada kita, anak-anak Tuhan, orang yang beriman. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini ingin mengajar dan menasihati kita, mari kita jadi orang beriman yang bijaksana. Mari kita jadi orang beriman yang cerdik. Kata cerdik di sini dalam bahasa Yunani dari kata phronimos, yang bisa diterjemahkan cerdik, tapi juga bisa diterjemahkan bijaksana. Karena itulah saya lebih memberi tema menjadi orang beriman yang bijaksana. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kita harus bijaksana dalam hal apa? Kita harus menjadi orang beriman yang bijaksana, yang cerdik dalam hal apa, seperti apa? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-3 dan 4, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 3-4 melihat bagaimana realita kehidupan, bahwa seorang bendahara menyadari bahwa dia itu akan dipecat. Sehingga dia harus berbuat apa? Di sini saya melihat bahwa menjadi orang beriman yang bijaksana, yang cerdik, kita harus bijaksana dalam hal mengantisipasi segala kemungkinan. Kita harus bijak, kita harus cerdik. Seperti bendahara tadi. Ketika dia menyadari bahwa dia akan dipecat, dari hal yang mungkin dia tidak antisipasi selama ini dia tahu. Tapi ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat, dia sudah bijak mengantisipasi kalau dia akan dipecat. Jadi kita perlu bijaksana,
cerdik dalam mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan. Karena kehidupan ini tak selamanya mulus. Kehidupan ini tak selamanya kita ada pada zona aman, zona nyaman dalam hidup. Kehidupan ini tak selamanya kita akan berjalan di jalan tol yang mulus. Tapi seringkali ada saat-saat kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tak terduga dalam hidup. Karena itu kita harus cerdik, bijak dalam mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dengan cara apa ya? Kita harus memperteguh iman kita. Dengan cara kita terus memperkokoh iman kita. Sehingga suatu waktu hal-hal yang di luar skenario terjadi dalam hidup kita, kita sudah punya benteng iman dalam menghadapi semuanya itu. Sehingga kita tidak mudah putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, kalau kita harus menjadi orang beriman yang bijaksana, kita harus bijaksana dalam hal apa? Cerdik dalam hal apa? Yang kedua dalam ayat 5-7. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuhannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada Tuhanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Ayat 7 hampir sama hal yang disampaikan di situ. Di sini saya melihat hal yang kedua, kalau kita harus menjadi orang beriman yang bijaksana, bijaksana dalam hal apa? Yang kedua adalah bijaksana dalam merancang masa depan. Ketika dia tahu bahwa dia akan diputus, tidak lagi diangkat sebagai bendahara, dia mulai merancang bagaimana setelah dia diputus dari tanggung jawabnya sebagai bendahara, dia mulai merancang bagaimana masa depannya. Bagaimana nanti kehidupannya yang akan datang. Kita seringkali tidak memplanning masa depan kita. Kita seringkali tidak bijaksana dalam merancang masa depan. Baik masa depan kita sebagai orang tua, tapi masa depan anak-anak kita seringkali kita tidak bijaksana. Makanya ketika kita punya uang, kita seringkali menghambur uang begitu-begitu saja untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak ada arti. Seharusnya uang itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk merancang masa depan kita. Ketika kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya apa saja yang Tuhan berikan, harusnya mari kita gunakan itu secara bijaksana untuk memplanning, untuk merancang masa depan kita. Itu yang dituntut dari kita sebagai orang beriman, supaya kita jadi orang beriman yang bijaksana, jadi orang beriman yang cerdik di mata Tuhan. Yang ketiga, kalau kita harus menjadi orang beriman yang bijaksana, bijaksana dalam hal apa? Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ayat 9 ini adalah ayat yang sangat sulit untuk ditafsirkan, sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi sesungguhnya maksud ayat ini bahwa kalau kita menjadi orang beriman yang bijaksana, kita harus bijaksana dalam menggunakan uang kita. Bijaksana dalam arti bahwa uang itu berguna untuk pekerjaan kita, untuk hidup kita, untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil, untuk misi, untuk sesama. Tetapi uang juga punya keterbatasan. Tidak selamanya itu bisa ditolong dengan uang. Jadi kita harus cerdik dalam menggunakan uang kita. Kita harus bijaksana dalam menggunakan uang kita. Bijaksananya adalah bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang, tapi kita harus menjadi hamba Allah. Sehingga uang itu bukan jadi Tuhan kita. Kita bukan menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita. Karena ada saat uang tidak bisa menolong kita. Tapi kalau uang ini kita gunakan secara bijaksana untuk menolong sesama kita, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil, maka uang itu bisa berdampak kepada kekekalan. Kalau uang ini kita bantu untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi pemberitaan Injil, untuk penyelamatan jiwa-jiwa,
maka uang itu berdampak kekekalan. Karena ketika orang pergi melaksanakan misi dan Injil diberitakan, orang beriman, dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memperoleh keselamatan yang bersifat kekal. Jadi ikatlah perjanjian dengan mempergunakan mahmon yang tidak jujur. Ikatlah perjanjian, artinya bahwa kita membutuhkan uang. Pada prinsipnya uang itu kan sifatnya netral. Uang itu bisa baik, bisa juga jahat. Tergantung siapa yang pegang uang. Kalau kita pegang orang yang pegang uang itu bijaksana, cerdik, maka dia akan menggunakan uang untuk menolong sesamanya seperti dalam konteks ayat ini. Tapi juga dia bisa menolong untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil, untuk misi, untuk para misionaris, untuk gereja, untuk pembangunan apa saja. Tapi uang juga bisa berdampak kekekalan. Makanya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Karena ada dampak kekekalan dari penggunaan uang itu. Jadi kita harus cerdik, bijaksana dalam menata layani uang yang diberikan Tuhan atau berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga uang yang diberikan Tuhan, kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita bisa berdampak kekekalan. Kalau uang kita pakai untuk menolong orang itu bisa berdampak kekekalan. Kalau uang itu kita pakai untuk pemberitaan Injil itu berdampak kepada kekekalan. Nah, kita harus bijaksana dalam menggunakan uang itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi orang beriman yang bijaksana ataupun cerdik. Tolonglah kami supaya kami bijaksana dalam mengantisipasi segala kemungkinan. Tolonglah kami supaya kami bijaksana dalam merancang masa depan kami. Dan tolonglah kami supaya kami bijaksana dalam menggunakan uang yang adalah berkat Tuhan itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.